Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ibu Lisanti Budi Siswanto. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi pertemuan sebelumnya tentang aturan sinus dan kosinus. Nah, sekarang kita masuk di bagian kedua, yaitu adalah aturan kosinus. Aturan kosinus itu apa? Ya, sebelum kita masuk di kesimpulan tentang aturan kosinus, di sini kita disajikan sebuah segitiga ABC ya, segitiga ABC dengan panjang sisinya adalah A, B, dan C. Kemudian di sini ada garis BD, itu garis tinggi dari segitiga tersebut. Nah, ini dinamakan dengan misalnya panjangnya adalah X gitu ya. Kemudian diketahui juga di sini ada ada sudut ya, sudut A gitu. Misal kita punya segitiga sembarang ABC yang ukuran sebuah sudut dan dua sisi yang mengapitnya diketahui. Kemudian kita dapat mencari sisi lainnya sebagai berikut. Yang pertama adalah kita misalkan terlebih dahulu sudut A, B, dan C diketahui, maka akan kita cari sisi A-nya gitu ya. Kita lihat gambar 4 ini. Nah, kita buat dulu garis ini, garis BD dibuat, kemudian kita misalkan BD itu adalah X gitu ya. Nah, maka kalau kita melihat melihat di sini ada sebuah segitiga BAD gitu, ini merupakan segitiga siku-siku. Maka kita bisa mencari kosinus A. Kosinus A itu adalah samping dibagi dengan miring, berarti AD dibagi dengan C. Berarti kita bisa mencari AD. AD-nya berapa? AD-nya adalah C dikalikan kosinus A. Nah, kemudian kita perhatikan lagi segitiga ABD ya. Segitiga ABD ini yang besar, segitiga yang besar gitu. Kemudian akan berlaku dalil Pitagoras yang mana X kuadrat itu sama dengan C kuadrat dikurangi dengan AD kuadrat. Nah, AD-nya tadi kan sudah kita hitung ya, AD-nya itu adalah C dikalikan dengan kosinus A. Nah, maka di sini AD kita ganti dengan C dikalikan kosinus A, ini kuadrat. Kemudian kuadratnya kita jabarkan menjadi X kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi C kuadrat dikalikan kosinus kuadrat A. Nah, kemudian setelah itu kita bisa menuliskan di sini bahwa DC itu adalah DC itu yang kecil ini itu B itu AC dikurangi dengan AD. Nah, kemudian setelah itu ini dijabarkan berarti DC kuadrat sama dengan B kuadrat dikurangi 2BAD ditambah AD kuadrat. Nah, kemudian AD tadi kan sudah dicari, AD-nya itu apa? Nah, maka DC kuadrat sama dengan B kuadrat dikurangi 2BC dikalikan dengan kosinus A ditambah dengan C kuadrat dikali dengan kosinus kuadrat A. Nah, maka di sini yang kedua, setelah kita sudah memperhatikan segitiga ABD, kita ganti. Kita perhatikan dengan di sini segitiga BCD. Nah, di segitiga BCD itu juga akan berlaku dalil Pitagoras, yang mana A kuadrat sama dengan CD kuadrat ditambah dengan X kuadrat. Nah, A kuadrat sama dengan, CD kuadrat tadi sudah kita hitung, ini ya. Ini CD kuadrat itu sudah kita hitung di sini. Nah, maka untuk yang selanjutnya CD kuadrat kita ganti dengan B kuadrat dikurangi 2BC dikalikan kosinus A ditambah C kuadrat dikalikan kosinus kuadrat A ditambah dengan, X kuadratnya juga diganti dengan C kuadrat dikurangi C kuadrat dikalikan dengan kosinus kuadrat A. Nah, kemudian tinggal kita jabarkan, kemudian kita buka kurungnya, kemudian dioperasikan, disederhanakan, ketemulah ini A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2BC dikalikan kosinus A. Nah, dengan demikian A sudah diperoleh. Secara umum berlaku juga untuk
yang lainnya. Berarti untuk kalau kita mau mencari B misalnya, berarti B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2AC dikalikan kosinus B. Kemudian kalau kita mau mencari C, berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2AB dikalikan dengan kosinus C. Nah, hubungan 1, 2, 3, ketiga hubungan tersebut dinamakan dengan aturan kosinus. Karena di sini memuat trigonometri kosinus seperti itu. Nah, kita masuk di contoh soal. Di sini ada 2 contoh soal. Yang pertama adalah diketahui sebuah segitiga ABC dengan panjang BC-nya 4 cm, kemudian AC-nya adalah 6 cm, sudut ACB-nya 65 derajat. Tentukan sisi AB. Yang kedua, diketahui segitiga ABC dengan AB-nya 7 cm, AC-nya 8 cm, dan BC-nya 5 cm. Kita diminta untuk menghitung besar sudut-sudut segitiga ABC. Di soal yang pertama itu diketahui 2 sisi 1 sudut. Di soal yang kedua itu hanya diketahui sisi-sisinya. Kita diminta untuk mencari sudutnya. Nah, 2 contoh ini kita harus mengerjakan menggunakan aturan kosinus. Kita bahas satu persatu. Untuk penyelesaian contoh soal yang pertama, tadi diketahui BC-nya itu adalah 4 cm, kita misalkan A ya. Kemudian AC itu 6 cm, misalnya B. Kemudian sudut ACB itu adalah misalnya sudut C. Nah, dengan menggunakan aturan kosinus, maka panjang AB atau panjang C-nya itu adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dikurangi 2AB dikalikan kosinus C. Nah, A-nya diganti 4, B-nya diganti 6, kemudian di sini AB-nya 46, berarti C kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 6 kuadrat dikurangi 2 dikalikan 4 dikalikan 6 dikalikan kosinus 65 derajat, karena tadi sudut ACB-nya adalah 65 derajat. Nah, kemudian kita hitung biasa. Nah, karena kosinus 65 itu bukan sebuah sudut istimewa, maka kita harus mencarinya di tabel trigonometri atau di kalkulator ya. Nah, setelah kita cari, ternyata kosinus 65 itu adalah 0,4226. Nah, kemudian kita kalikan semuanya, kemudian kita operasikan, ketemu C kuadratnya adalah 31,7152. Maka C itu akar dari 31,7152, yaitu C-nya adalah 5,6316. Nah, inilah ketemu, berarti panjang AB itu adalah 5,6316 cm. Ini untuk contoh soal yang pertama. Kemudian kita masuk di contoh soal yang kedua, itu jika yang diketahui adalah 3 sisinya gitu ya. Ini segitiganya sembarang, jadi tidak tahu apakah dia itu nanti sebuah segitiga siku-siku atau bukan, seperti itu. Nah, di sini diketahui AB sama dengan 7 cm, kita misalkan dengan C gitu ya. Kemudian AC itu 8 cm, kita misalkan dengan B. Kemudian BC itu 5 cm, kita misalkan dengan A. Kemudian sudut BCA itu sudut C, kemudian sudut ABC itu sudut B, kemudian sudut CAB itu adalah sudut A. Dengan menggunakan aturan kosinus, maka diperoleh yang pertama, kita akan mencari sudut A dulu. Sudut A-nya berapa? Maka kita menggunakan ini, rumus A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2AC dikali dengan kosinus A. Karena kita mau nyari sudut A, maka kita harus pakai ini. Nah, maka kita bisa merubah rumus ini menjadi kosinus A itu sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi A kuadrat per 2BC. Nah, angkanya kita masukkan, B-nya 8, berarti 8 kuadrat ditambah 7 kuadrat dikurangi 5 kuadrat dibagi dengan 2 kali 8 kali 7. Ketemu kosinus A-nya adalah 88 dibagi 112. Maka di sini ketemu kosinus A-nya adalah 0,7857. Nah, ini B
bisa dilihat di tabel trigonometri juga, bahwa kalau angkanya ini berapa sih derajatnya gitu, atau juga bisa menggunakan kalkulator juga bisa. Maka kita ketemu A-nya adalah 38,21 derajat. Nah, itu untuk sudut A. Kemudian yang kedua kita mencari sudut B. Sudut B berarti kita menggunakan rumus B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2AC dikalikan kosinus B. Maka kosinus B-nya adalah A kuadrat tambah C kuadrat dikurangi B kuadrat per 2AC. Nah, angkanya dimasukkan, kosinus B sama dengan 5 kuadrat tambah 7 kuadrat dikurangi 8 kuadrat per 2 kali 5 kali 7. Ketemunya kosinus B-nya adalah 10 per 70 atau 0,1429. Nah, sama ya nak, ini dicari di tabel trigonometri atau dihitung menggunakan kalkulator. Ketemu sudut B-nya adalah 81,79 derajat. Nah, ini untuk yang sudut B. Kemudian bagaimana untuk mencari sudut yang lainnya? Nah, kita tidak usah menggunakan aturan kosinus, tapi kita cari dengan segitiga itu kan semua sisinya jumlahnya adalah 180. Nah, berarti untuk sudut C berarti 180 dikurangi penjumlahan antara sudut A dan sudut B-nya. Jadinya sudut C itu adalah 180 derajat dikurangi 120 derajat, berarti sudut C adalah 60 derajat. Nah, itu adalah contoh-contoh di aturan kosinus. Nah, satu lagi, ini tentang bagaimana kita membedakan kalau misalnya ada soal gitu ya, harus pakai aturan sinus atau aturan kosinus. Di sini ada beberapa skema. Jika diketahui 3 sisinya gitu ya, kemudian diminta untuk mencari sudut, maka menggunakan aturan kosinus. Kemudian ketika diketahui 2 sisi dan 1 sudut yang diapit, nah kemudian diminta untuk mencari sisi yang lainnya, itu juga menggunakan aturan kosinus. Nah, kemudian kapan kita menggunakan aturan sinus? Ketika 2 sisi dan 1 sudut di hadapannya yang diketahui dan 1 sisi dan 2 sudutnya juga diketahui, itu kita menggunakan aturan sinus. Nah, mungkin itu skema yang bisa untuk kita pergunakan dalam menyelesaikan masalah yang akan Ananda hadapi ketika nanti ada tugas atau mengerjakan sebuah soal seperti itu. Sekian dari Ibu, terima kasih, materi kita sudah selesai. Semoga kita selalu sehat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.